Okay, greetings, hello everyone. Here we go again then. With me, Tommy Melandri, as your beloved English club instructor. And first of all, I have to say sorry if you heard some kind of like noisy sound around me because I already told you that I live in Indonesian culture, which is so berisik banget. Dan kita akan lanjut lagi sekarang membahas linear narrative and monomate technique on storytelling. Setelah sebelumnya saya memberitahu kalian bahwa teknik storytelling itu ada 8 dan type of storytelling itu ada 4. Dan sekarang kita akan membahas linear narrative and monomate technique on storytelling. Jadi kalau misalkan kalian pernah belajar naratif di kelas 3 atau kelas 1 SMA tuh pasti naratifnya tuh cuman ada, tidak diajarkan type-nya kayak apa, tidak diajarkan tekniknya kayak apa, cuman diajarkan tuh basic structure-nya seperti orientation and then complication and resolution, sama diajarkan bahwa naratif tuh harus menggunakan past verb dan kawan-kawannya. Saya yakin kalian lebih paham akan hal itu karena di sini tuh di English Club kita akan belajar si grammarnya tuh sambil kita menulis, kita akan berakan bareng-bareng, but the sharpness point di English Club saya tuh jadi kita akan belajar teknik-teknik lain yang emang nggak dipelajari di kelas. Seperti itu ya. Kita lanjut. Linear narrative. What is a linear narrative? A narrative story is a story that includes plot, character, setting, climax, and resolution. Linear narrative presents stories in a logical manner by telling what happened from one point in time to the next, without using flashback or flash forward and returning of the present. Jadi linear narrative tuh itu tuh sama, ada 3 structure juga, beginning, event, dan ending gitu. Jadi ada structure-nya tuh ini beginning, ini end. Nah, sama kayak tadi kan si storytelling tuh terbagi oleh 3 structure. Yang pertama tuh apa coba? Orientation. Yang kedua complication. Yang ketiga resolution. Nah, itu termasuk structure. Nah, linear naratif juga kurang lebih seperti itu. But linear naratif itu si naratifnya tuh, si ceritanya tuh nggak ngegunain flashback sama sekali. Jadi di ceritanya tuh kalian tidak menggunakan flashback, without using flashback sama sekali. Jadi ceritanya tuh lurus dari awal sampai kejadian berakhir tuh lurus aja gitu. Kalian nggak flashback sama sekali. Contoh filmnya tuh kayak Pride and Prejudice, kayak gitu. Jadi nggak ada flashback, ceritanya tuh dari awal sampai akhir tuh kayak gitu. Terus kayak apa lagi ya? Banyak kalau di film tuh banyak yang ngegunain flashback, tapi setauku di film tuh Pride and Prejudice itu sangat linear naratif. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi linear naratif itu adalah tipe penulisan cerita yang tidak menggunakan flashback. So, I rather take the conclusion linear narrative is when you writing story without using flashback or flash forward and then returning to the present. Kurang lebih seperti itu linear narrative. Kita lanjut ke monomate. Nah, ini tekniknya gitu kan. Kalau misalkan yang tadi itu tipenya tuh linear naratif, yang sekarang tekniknya monomate. Definition of monomate. In narratology and comparative mythology, the monomate or the hero's journeys is the common template or broad category of tales that involve hero who goes on adventure. Jadi monomate itu biasanya
maybe you know some kind of like superhero movie. Nah itu tuh termasuk monomyth gitu, karena itu tuh adalah si perjalanan si karakter utamanya tuh sangat jelas banget dari awal sampai akhir tuh perubahannya gitu kalau monomyth. Contoh filmnya tuh kayak Star Wars, atau yang paling jelas tuh kayak Lion King. Jadi yang pertamanya tuh si Simbanya tuh ayahnya dibunuh sama si Mufasa, terus si Simbanya tuh berkelana, and then ketemu sama temen-temennya yang babi bertanduk itu, dan pada akhirnya dia kembali ke si Mufasa. Nah itu tuh adalah journey kan, hero's journey. Nah itu tuh termasuk monomyth. Sekarang kalian jadi tahu kalau misalkan nonton film superhero, oh ini tuh tekniknya monomyth ya. Dan monomyth itu ada, kalau misalkan yang benernya tuh ada 12 fase. Tapi di sini kita bikin yang 3 fase aja, jadi orientation, resolution, and langsung ke orientation, complication, and resolution. Jadi yang pertamanya tuh otomatis perkenalan dulu ke dunianya, the ordinary world. Misal kalau misalkan tadi kita ngebahas The Lonely Frog in the Forest, kita contohnya tuh si Lonely Frog in the Forest-nya tuh kita kasih misalkan itu tuh ada di hutan yang dipenuhi oleh oleh pohon-pohon yang hidup, a living tree gitu kan. A long time ago, there is a lonely frog who live in tadi tuh kata gue apa? Oh iya. A long time ago, there is a lonely frog who live in a living tree. Kayak gitu. Jadi kalian nyerita dari awalnya tuh bahwa ini tuh ada dunia yang menarik gitu di sini tuh. Jadi kalau monomyth itu emang main banget fantasi ya. Terus yang kedua, the adventure. Nah, kalian mulai ngasih tahu bahwa si frognya tuh dia tuh berkelana kemana gitu. Contoh, misalkan si frognya tuh at the middle of the night, the frog see the monster in front of his eyes. Jadi balik lagi ke yang tadi ya, ini ceritanya basic banget. Jadi si kataknya tuh lihat monster kayak gitu, dan dia tuh memutuskan untuk mencari tahu monster itu apa sih. Nah itu tuh udah termasuk ke act yang kedua gitu. And third act, chance to make it right. Jadi kayak resolusi, balik lagi ke yang tadi ya. Dan ternyata at the end of the day, he realized that all of those monster is just his delusion. Jadi ternyata di endingnya tuh ternyata dia sadar bahwa monster itu tuh cuman ada di bayangannya sendiri. Nah itu tuh termasuk ke ending yang resolution tadi, tapi menggunakan teknik monomyth. Teknik monomyth itu dimana tekniknya tuh ada perjalanan suatu karakter dari awal mengalami krisis atau mengalami masalah, terus pada akhirnya dia berubah atau sadar kayak si katak yang tadi, dan ya udah kayak gitu aja. Tidak perlu seperti Star Wars or Lion King. Kita bikin yang basic aja ya. Kurang lebih seperti itu pembahasan linear narrative and monomyth. Jadi di pertemuan selanjutnya kalian akan membuat cerita storytelling yang menggunakan type of storytellingnya tuh linear narrative and using monomyth technique di pertemuan selanjutnya. Dan di pertemuan selanjutnya lagi kalian kalau bisa sudah masuk ke kelas performance. Jadi cerita yang kalian tulis itu akan kalian bacakan di depan atau nanti divideokan, kurang lebih seperti itu. Maybe that's all for me.
Jadi see you in the next meeting. Jadi next meeting tuh kita udah masuk ke kelas penulisan aja, gak perlu ngebahas tentang hal kayak gini lagi ya. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.